Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Super Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur Tuhan Yesus baik dalam hidup yang kita jalani. Karuniakan hari yang baru buat setiap kita, anugerahnya yang baru, kita dapat mengalami kekuatan dari Tuhan yang dilimpahkan buat setiap kita. Dan bersama-sama dengan Super Messenger di dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan setiap kita orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah kami yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kami, yang menuntun kami setiap hari melalui berbagai rupa-rupa pergumulan, kesulitan, tantangan hidup ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang semua karena anugerah Tuhan. Mengucap syukur untuk hari yang baru Tuhan limpahkan. Ada kesehatan, kekuatan, serta hikmat yang Kau berikan bagi kami, menjadi pertolongan bagi kami mengerjakan banyak perkara di sepanjang hari ini. Berkati kami yang lemah, yang terbatas ini dalam membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, ajar kami, jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditanam oleh benih firman Tuhan, berakar, bertumbuh, berbuah dalam laku hidup kami setiap hari. Firman Tuhan ini menjadi bread of life, menjadi satu roti kehidupan yang menguatkan kami, mengerjakan bagian kami sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12 hingga sampai ke-18. 1 Filipi pasal yang pertama ayat ke-12 hingga ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Lagi pula kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pembenjaraanku, untuk semakin berani berkata-kata tentang firman Allah tanpa takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk memberitakan, untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan tidak dengan tulus, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Namun tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dalam hal itu aku bersukacita, aku akan tetap bersukacita. Amin. Dengan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, tema pon kita hari ini adalah gereja sebagai saksi Kristus. Gereja sebagai saksi Kristus. Seorang penulis Kristen yang bernama Dehan, dia menceritakan tentang satu orang pendeta. Seorang pendeta yang tinggal di sebuah kota yang kecil di Amerika Serikat. Pendeta ini menuliskan di papan depan gerejanya jadwal ibadah-ibadah yang dilaksanakan, yang diadakan oleh gerejanya. Namun ternyata tidak itu saja. Gereja ini dalam papan pengumuman yang menuliskan jadwal ibadah juga mencantumkan gereja yang lain yang memiliki jam ibadah yang berbeda dengan gereja mereka. Jadi di sana ada 3 gereja. Gerejanya sendiri dari sang pendeta yang menggembalakan gereja itu, dan ada 2 gereja lagi yang dimana jadwal ibadahnya itu dicantumkan di sana. Karena itu jam yang berbeda dengan pelaksanaan ibadah gereja tersebut. Ini satu hal yang menarik.
Mungkin kita hampir tidak pernah menjumpai sebuah gereja di mana di dalam papan pengumuman mereka di depan yang menuliskan berbagai peribadahan yang ada, pelayanan yang ada, mencantumkan jadwal ibadah dari gereja yang lain. Ini satu hal yang menarik. Pendeta ini kemudian ditanya oleh Tuhan, mengapa kemudian engkau menuliskan jadwal gereja lain? Bapak Ibu Saudara, Super Messenger, zaman yang kita hadapi sekarang ini acap kali gereja hanya berfokus kepada jumlah jemaat, berlomba-lomba untuk menarik sebanyak-banyaknya orang itu datang beribadah di gerejanya tanpa peduli. Yang penting gereja saya banyak orang yang datang. Bahkan kemudian ada sebagian gereja yang lihat mendatangi jemaat gereja lain, itu datang ke gerejanya dia. Nah, gereja ini justru menuliskan jadwal ibadah gereja lain yang berbeda dengan dia. Di tengah situasi pada zaman sekarang ini, gereja berlomba-lomba untuk kemudian mengajak sebanyak orang, sebanyak mungkin orang itu datang beribadah di gerejanya. Masih ada gereja-gereja yang sungguh-sungguh rindu dipakai sebagai alat untuk memberitakan Injil Tuhan ini kepada banyak orang. Ketika ditanya apa sih alasannya memampangkan jadwal gereja lain yang berbeda jam ibadahnya, pendeta itu menjawab, dia rindu bahwa banyak orang di kota di mana dia tinggal terus dapat mengenal kasih Kristus, menjangkau jiwa baru datang kepada Yesus Kristus dan bertumbuh di dalamnya. Bukan persaingan, namun ingin bahwa kota ini ada banyak orang menjadi percaya melalui pemberitaan Injil oleh gereja-gereja Tuhan. Karena itu, jikalau ada gereja yang lain punya jam yang berbeda, kami mencantumkan di sana. Apabila mereka tidak dapat beribadah di gereja kami, karena jam yang mungkin sulit untuk mereka datang, tidak bisa hadir, mereka punya kesempatan untuk datang ke gereja yang lain yang punya jam ibadah yang berbeda dengan kami. Satu hal yang menjadi hal yang luar biasa buat setiap kita, kok ada ya pendeta mencantumkan dalam papan di depan gereja yang lain dalam ibadah yang berbeda. Di Indonesia mungkin tidak pernah ada hal itu. Namun kita diingatkan kembali bahwa tugas gereja sebagai saksi Kristus adalah memberitakan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus, membina jemaat untuk semakin mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertumbuh dalam iman mereka di tengah berbagai kesulitan, dan punya karakter yang semakin serupa dengan Yesus Kristus. Tidak salah bahwa gereja itu punya jemaat yang banyak, tidak salah. Namun kita diingatkan akan tugas panggilan gereja sebagai saksi Kristus, bukan untuk bersaing, saling berebut, yang banyaklah yang hebat di mata Tuhan. Tidak. Namun kesetiaan untuk mengerjakan panggilan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan. Kitab Filipi yang kita baca, Paulus mengutarakan ada orang-orang yang juga memberitakan Injil Kristus, namun tidak dengan sikap yang jujur, hanya untuk kepentingannya sendiri, tidak dengan tulus, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan ketenaran, untuk mendapatkan banyak pengikut dan punya kuasa. Dan itu dilakukan sepertinya memberitakan Injil Yesus Kristus, namun dengan tidak tulus. Namun meski demikian, dikatakan di sana, di dalam ayat yang ke-12,
Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Tetap ada kemajuan Injil yang kemudian diberitakan melalui orang-orang yang tidak tulus ini. Ayat ke-18, namun tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, mengingatkan buat setiap kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan ini. Baik gereja, baik kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita memberitakan Injil Yesus Kristus, ketika kita mengupload berbagai puji-pujian rohani, ayat-ayat firman Tuhan, namun jikalau kita punya maksud yang tidak jujur, maksud yang tidak tulus, mari kita dapat mengakui yang dapat Tuhan. Dan Tuhan dapat memakai setiap ayat firman Tuhan yang kita bagikan, lagu-lagu rohani yang kita bagikan, menjadi kebaikan, menjadi satu peneguhan iman buat setiap mereka yang menerimanya. Bukan bersaing, namun kita diingatkan kembali, memang tugas panggilan kita, gereja, sebagai saksi Kristus, untuk memberitakan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan, dan mengalami pertumbuhan pengenalan yang benar melalui firman Tuhan yang diberitakan setiap hari, dan punya karakter sebagai serupa dengan Yesus Kristus. Hari ini kita diingatkan bahwa gereja-gereja yang ada bukan sebagai persaingan satu dengan yang lain, namun sebagai rekan sekerja Allah dalam bagiannya masing-masing, mengerjakan untuk membina jemaat semakin teguh dalam imannya dan semakin serupa dengan Yesus Kristus dalam kehidupan yang dijalaninya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah dunia yang penuh dengan berbagai situasi, tantangan, keadaan, kami ditegur oleh firman Tuhan pada hari ini tentang persaingan antar gereja dalam memperebutkan jemaat, dalam kemudian ingin menjadikan gerejanya sebagai yang terbesar, yang terbaik, yang terhebat. Namun kami diingatkan kembali, tugas gereja adalah sebagai saksi Kristus, untuk melayankan kasih Kristus, untuk membawa damai di tengah-tengah sesama, memberitakan Injil keselamatan satu-satunya dalam Yesus Kristus, dan membina umat teguh dalam iman dan semakin serupa dengan Kristus. Ampuni apabila ada gereja-gereja Tuhan dengan maksud yang tidak jujur, tidak tulus dalam pelayanan di dunia ini, hanya untuk kepentingan, keuntungan pribadi, ambisi pribadi. Tuhan ampuni dan ajar kami ya Tuhan, untuk mendisiplin diri sebagai alat kemuliaan bagi nama Tuhan dalam membina umat Tuhan semakin setia dan membawa jiwa baru melalui berbagai pelayanan pemberitaan Injil di tengah dunia yang semakin jahat ini. Kami serahkan ya Tuhan, sepanjang hari ini segala hal yang kami lakukan, baik dalam rumah tangga kami, di sekolah kampus kami, tempat di mana kami bekerja, membuka usaha, sungguh Tuhan Yesus berikan kekuatan serta hikmat, kami dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan pekerjaan kami, usaha kami. Engkau membuatnya berhasil dan mencukupkan kebutuhan kami setiap hari. Berkati keluarga-keluarga Super Messenger, kami semua yang bersama-sama berdoa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang mengenal akan pergumulan kesulitan keluarga kami.
Kami yang sakit, Engkau sembuhkan, pulihkan kami. Kami yang berduka, Engkau hiburkan. Kami yang khawatir, karuniakan damai sejahtera. Bahkan dalam berbagai pergumulan kesulitan hidup yang kami jalani, Tuhan cukupkan kebutuhan kami. Ajar kami untuk mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, melakukan bagian kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau tambahkan yang baik atas kami semua. Ikat setiap anggota keluarga kami dengan kasih yang mempersatukan, saling melengkapi, menyempurnakan dalam berbagai pergumulan kesulitan yang kami hadapi. Berkati orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, kerabat kami dalam anugerah Tuhan. Segala apa yang sedang kami alami di tengah-tengah situasi dunia, setiap kami anggota keluarga punya pergumulan yang acap kali kami tidak dapat ungkapkan kepada anggota keluarga yang lain. Sungguh Tuhan, Kau yang mengenal, dan Tuhan karuniakan yang terbaik buat setiap kami. Berkati untuk setiap misionaris, hamba-hambamu yang Kau utus memberitakan Injil keselamatan, baik di kota besar, kota kecil, di desa, bahkan sampai jauh di pelosok pedalaman. Sungguh Tuhan berikan hikmat, pemeliharaan dan kekuatan, kasih dan kesabaran, sehingga melalui pelayanan pemberitaan Injil keselamatan, pelayanan misi ini di tengah masyarakat, membawa jiwa-jiwa baru karena Roh Kudus yang gerakkan hati mereka. Berkati anggota keluarga yang mendukung para pelayan misionaris ini. Sungguh Tuhan, di tengah segala tantangan, kesulitan yang dihadapi keluarga-keluarga ini, terus Tuhan akan sediakan segala kebutuhan tepat pada waktunya. Berdoa untuk negara kami Indonesia, khususnya aparat keamanan, TNI Polri, yang acap kali mereka disorot dalam tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Sungguh Tuhan, Kau gerakan hati mereka, ubah hati mereka ya Tuhan, menjadi aparat keamanan yang bertanggung jawab, yang sungguh-sungguh ingin melayani rakyat, menegakkan kedaulatan negara, bahkan membawa stabilitas di seluruh wilayah Indonesia. Di tengah situasi yang penuh dengan tantangan yang membawa kejahatan-kejahatan dapat terjadi, namun selalu ada tindakan-tindakan yang terukur, yang tepat, yang baik, sehingga kejahatan dapat Tuhan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aparat keamanan TNI Polri ini, Tuhan yang berikan hikmat bijaksana dalam menjalankan tugas tanggung jawab, dan berkati keluarga-keluarga yang harus ditinggalkan karena tugas negara. Tuhan, Kau yang akan memelihara setiap anggota keluarga mereka. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pelimpahan kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan Roh Kudus, senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Super Messenger, kita diingatkan gereja adalah saksi Kristus untuk memberitakan Injil keselamatan dalam Yesus, membina umat bertumbuh dalam iman mereka yang teguh, serupa dengan Kristus dalam karakter mereka, bukan bersaing, bukan menganggap gereja sendiri sebagai yang terhebat, yang terkuat, yang terbanyak, namun sungguh-sungguh kita mau membagikan pelayanan damai melalui gereja-gereja Tuhan yang ditempatkan dimanapun di muka bumi ini. Tuhan berkati kita semua. Amin.